Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Coretan Makna. Kembali lagi teman-teman, di sini kita akan melakukan latihan soal tes karakteristik pribadi ya untuk persiapan seleksi CPNS 2024. Semoga teman-teman juga dalam keadaan yang baik sehingga bisa mendapatkan manfaat dari latihan soal kali ini. Kita bahas ke soal pertama ya. Soal pertama, sebagai evaluasi tahunan, atasan menilai kinerja Anda. Menurut atasan, ritme kinerja Anda masih kurang cepat untuk memenuhi tenggat waktu. Anda masih diberi waktu 2 bulan untuk dievaluasi kembali agar bisa menjadi karyawan tetap. Apa sebaiknya yang Anda akan lakukan? Apakah A. Menjadikan masukan dari atasan sebagai tantangan dan memikirkan cara kerja yang lebih efisien? B. Menjadikan masukan dari atasan sebagai dorongan untuk melatih diri menjadi lebih cekatan? C. Anda menganggap masukan dari atasan sebagai bentuk perhatian agar bisa menjadi lebih baik? D. Anda mendengarkan masukan dari atasan sebagai bagian dari tugas yang harus dilakukan? Atau E. Berpikir bahwa atasan ingin menunjukkan betapa tidak mudah untuk bisa menjadi karyawan tetap? Selanjutnya teman-teman bisa menjawab, saya berikan waktu. Kita lanjut bahas jawaban yang paling tepat ya untuk permasalahan di soal ini. Jadi di soal teman-teman di sini sudah disebutkan bahwa atasan melakukan evaluasi tahunan untuk menilai kinerja kita. Menurut atasan, ritme kinerja Anda itu masih kurang cepat. Ini harus digarisbawahi teman-teman, posisinya kita sebagai bawahan ya, dan di sini dilakukan evaluasi tahunan dan berdasarkan hasil evaluasi masih kurang cepat ritme kinerja yang kita lakukan. Dan di sini atasan masih memberi waktu 2 bulan, lalu kemudian akan dievaluasi kembali agar bisa menjadi karyawan tetap. Nah, untuk jawaban yang paling tepat menghadapi masalah di soal tadi, kita cek satu persatu. Poin A, menjadikan masukan dari atasan sebagai tantangan dan memikirkan cara kerja yang lebih efisien. Ini alasan yang cukup bagus ya, atau pilihan yang cukup bagus. Kita checklist sebentar sebagai jawaban sementara. Ini juga sesuai dengan permasalahan. Di sini permasalahannya yang harus kita garis bawahi adalah masih kurang cepat ya, atau masih kurang cekatan. Berarti solusinya adalah memikirkan cara kerja yang lebih efisien. Ini nyambung sekali ya dengan permasalahan. Kemudian B, menjadikan masukan dari atasan sebagai dorongan untuk melatih diri menjadi lebih cekatan ya. Ini juga cukup bagus. Kita pertimbangkan di akhir. Selanjutnya, Anda menganggap masukan dari atasan sebagai bentuk perhatian agar bisa menjadi lebih baik. Ini kurang tepat ya. Jadi kira-kira poinnya tidak akan mencapai 5 karena tidak langsung menjawab solusi dari soalnya ya. Jadi ini kita silang saja dulu sebagai opsi, kita eliminasi sebagai opsi yang salah. Kemudian D, mendengarkan masukan dari atasan sebagai bagian dari tugas yang harus dilakukan. Ini juga kurang tepat ya. Yang selanjutnya, berpikir bahwa atasan ingin menunjukkan betapa tidak mudah untuk bisa menjadi karyawan tetap. Ini juga pernyataannya salah ya. Jadi atasan melakukan tindakan yang benar di sini karena melakukan penilaian kinerja. Jadi bukan untuk menunjukkan bahwa proses perekrutan karyawan tetap itu tidak mudah. Tujuannya bukan untuk seperti itu. Nah, berarti kemungkinan besar antara A dan B. Jadi jawaban yang paling tepat antara A dan B ini kita bisa langsung melihat jawaban yang paling menyelesaikan permasalahan yang ada di soal tadi, yaitu masih kurang cepat sehingga kita harus memikirkan cara atau strategi kerja yang lebih efisien agar pekerjaan yang kita lakukan bisa memenuhi tenggat waktu yang diberikan atau sesuai dengan target waktu yang diberikan oleh atasan kita. Berarti poin A ini paling tepat ya, dijadikan juga sebagai tantangan, berarti dia ada motivasi kerja yang lebih tinggi dan dia memikirkan cara kerja yang lebih efisien. Ini poinnya 5 ya. Selanjutnya untuk nilai pada opsi-opsi lainnya, untuk B ini poinnya 4. Selanjutnya untuk poin 3 itu adalah C. Selanjutnya poin 2 itu adalah D. Dan yang paling rendah poinnya itu adalah poin
E ya. Selanjutnya kita ke soal berikutnya. Andi bekerja sebagai seorang staf di sebuah kementerian sebagai asisten analis kebijakan ekonomi. Suatu hari ia dipercaya oleh pimpinan di kantor untuk menjadi perwakilan pegawai untuk magang di IMO Office Indonesia. Andi tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan tersebut karena lebih banyak pegawai senior yang menurutnya memiliki kapasitas dan pengalaman yang lebih banyak. Maka sikap Andi adalah A. Mengundurkan diri dan memberikan kesempatan tersebut kepada seniornya. B. Menjadikan hal ini sebagai hak kita selaku pegawai. C. Mengambil kesempatan ini dan memanfaatkan sebaik mungkin. D. Menganggap hal ini wajar melihat kerja keras kita. Atau E. Meminta pertimbangan pimpinan akan hal ini. Nah, teman-teman, saya berikan waktu untuk menjawab terlebih dahulu. Oke ya, kita langsung jawab soal ini. Kita pahami dulu posisi kita dalam soal sebagai apa, teman-teman. Andi bekerja sebagai seorang staf. Oke, ini posisinya sebagai seorang staf di sebuah kementerian lembaga ya, sebagai seorang asisten analis kebijakan ekonomi. Suatu hari, Andi ini dipercaya oleh pimpinan di kantornya untuk menjadi perwakilan pegawai untuk magang di IMO Office. Dia dipercaya ya, ini teman-teman perlu garis bawahi kondisinya. Dia dipercaya oleh pimpinannya. Andi tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan tersebut karena lebih banyak pegawai senior yang menurutnya memiliki kapasitas dan pengalaman yang lebih banyak. Maka sikap Andi adalah, karena tadi sudah dipercaya, maka ketika kita diberikan tugas oleh pimpinan seharusnya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. Ketika diberikan kesempatan seperti itu sebagai seorang staf, kita harusnya memiliki sikap profesionalisme. Salah satunya adalah mau meningkatkan kompetensi yang dimiliki ya. Di sini karena kita sudah diberikan kepercayaan oleh pimpinan, maka sebaiknya kita mengambil kesempatan tersebut dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Sementara kita lihat untuk opsi lainnya, untuk poin 4 itu adalah D ya. D ini menganggap bahwa wajar mendapatkan kesempatan itu karena hasil dari kerja keras kita. Ini poinnya 4. Selanjutnya untuk poin 3 itu adalah B ya. 3 itu B, menjadikan hal ini sebagai hak kita selaku pegawai. Kemudian yang poinnya 2 itu adalah E ya, meminta pertimbangan pimpinan akan hal ini. Dan yang paling rendah nilainya adalah poin A dengan nilai 1 ya, karena dia justru mengundurkan diri dan memberikan kesempatan tersebut kepada senior, padahal pimpinan pasti sudah melakukan evaluasi ya, sehingga mempercayakan tugas tersebut kepada si Andi tadi. Soal selanjutnya, Rehan adalah seorang prajurit militer. Rehan selalu saja ditugaskan di daerah perbatasan yang syarat dengan konflik, penyeludupan narkoba, dan ancaman-ancaman yang dapat merenggang nyawa. Bila Anda adalah Andi, maka reaksi Anda adalah A. Memohon pertimbangan pimpinan sebelum memutuskan tugas tersebut. B. Mengungkapkan ketidaksetujuan tetapi harus melaksanakan tugas dengan profesional. C. Melakukan tugas tersebut meskipun secara pribadi Anda merasa ragu-ragu. D. Bercerita kepada rekan Anda tentang ketidaksetujuan Anda. E. Tidak berkomentar apapun dan siap melaksanakan tugas yang diberikan. Nah, di sini untuk menjawab soal ini kita baca kembali soalnya ya. Di sini dia posisinya sebagai seorang prajurit militer. Oh iya teman-teman, saya sempat lupa. Teman-teman silakan dijawab dulu. Saya berikan waktu sebentar. Lanjut bahas lagi ya. Jadi posisinya sebagai seorang prajurit militer, dan di sini selalu saja dia ditugaskan di daerah perbatasan, di mana di daerah tersebut rawan konflik ya. Ada penyeludupan narkoba, ancaman-ancaman lainnya juga ada yang bisa menyebabkan kehilangan nyawa. Nah, di sini teman-teman kita dituntut untuk profesional ya, apapun kondisinya. Selama kita masih diberikan tugas sesuai dengan tupoksi kita, yaitu tugas-tugas yang
merupakan tujuan dari organisasi atau instansi kita, maka tugas tersebut menjadi wajib untuk kita lakukan ya. Jadi kita harus memilih pilihan jawaban yang menyatakan persetujuan untuk melakukan tugas tersebut ya. A. Memohon pertimbangan pimpinan sebelum memutuskan tugas tersebut, ini kurang tepat. B. Mengungkapkan ketidaksetujuan tetapi terus melaksanakan tugas dengan profesional, ini juga kurang tepat. C. Melaksanakan atau melakukan tugas tersebut meskipun secara pribadi merasa ragu-ragu, ini masih ragu-ragu juga. D. Bercerita kepada rekan tentang ketidaksetujuan Anda, ini juga masih tidak setuju. E. Tidak berkomentar apapun dan siap melaksanakan tugas yang diberikan. Jadi pilihan jawaban paling tepat adalah E ya, dia poinnya 5. Untuk yang poinnya 4 itu ada di pilihan jawaban C ya. Ini C bernilai 4, kemudian B bernilai 3, selanjutnya D bernilai 2, dan A bernilai 1 ya. Seperti itu. Semoga latihan soal kali ini bermanfaat teman-teman. Kita sudah bisa menyelesaikan 3 soal hari ini. Nanti kita lanjut lagi di video aku selanjutnya. Buat teman-teman yang mau mempersiapkan diri mengikuti seleksi CPNS, aku ada rekomendasi bimbel yang bisa teman-teman gunakan. Aku saranin teman-teman bisa mengikuti tryout di bimbel-bimbel yang sudah menyediakan simulasi berbasis CAT ya, atau yang menggunakan waktu pengerjaan soal. Karena teman-teman akan mengerjakan soal SKD dengan waktu 100 menit ya, dengan jumlah soal itu 110 soal. Nah, ini sangat teman-teman butuhkan. Di sini aku rekomendasikan teman-teman untuk ikut tryout di Jadi ASN ya. Tryout di Jadi ASN caranya seperti apa? Nanti kalian bisa download aplikasinya di Play Store maupun di App Store. Cari aplikasi, nama aplikasinya itu Jadi ASN ya. Di situ teman-teman bisa login, daftar, lalu teman-teman bisa melakukan pembelian paket. Di situ ada beberapa jenis paket, ada yang paket 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan ada yang 1 tahun. Harganya juga sangat murah teman-teman, dan di situ teman-teman bisa dapatkan banyak sekali simulasi SKD CPNS ya. Ada simulasi SKD-nya berbasis CAT ya, ada live kelasnya untuk sehari itu 2 kali ya, dari Senin sampai Jumat. Kemudian ada paket latihan soal harian. Jadi bagi teman-teman yang sibuk juga di sini ada paket soal hariannya, baik yang TIU, TKP, TWK ya. Kemudian ada materi SKD-nya, materinya bisa teman-teman download. Jadi teman-teman tidak perlu merangkum lagi karena di sini sudah disediakan rangkuman materinya. Selanjutnya kalian bisa melihat ranking yang teman-teman dapatkan setelah mengerjakan soal. Di sini juga untuk yang sibuk, semisal teman-teman punya kesibukan dan tidak sempat ikut live kelasnya, itu teman-teman bisa menonton atau melihat rekaman live-nya ya. Di sini teman-teman bisa lihat rekamannya, dan di sini juga disediakan grup diskusinya dengan pejuang-pejuang CPNS yang lain. Semua soal-soalnya bisa di-download ya, dan di-print, terserah teman-teman sekalian. Silakan kalau kalian tertarik, nanti aku simpan linknya di deskripsi video aku. Jangan lupa kalian gunakan kode diskon ini ya. Ini kode diskon yang kalian akan dapat potongan 25.000. Di bagian diskon tambahan masukkan bimbel CPNS huruf kapital semua. Bagian diskon affiliate masukkan kode ini ya. Sama halnya dengan di sini juga sama ya teman-teman. Masukkan dua kode ini kalian akan dapatkan potongan 25.000. Silakan ya, semoga sukses, semoga bermanfaat latihan soal kali ini. Semangat untuk pejuang-pejuang CPNS 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.